Chapter 1586. Selain klan Xiao, yang pertama kali menolak, klan Gu dan Hun harus dianggap yang terkuat di antara 8 klan kuno. Peringkat di belakang mereka adalah klan Yan dan Lei. Kekuatan garis keturunan kedua klan tidak menunjukkan tanda-tanda melelahkan bahkan setelah bertahun-tahun. Karenanya, klan dipenuhi dengan individu-individu berbakat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Gu dan Hun, mereka jauh lebih kuat daripada klan Yao, Xi, dan Ling. Mungkin itulah alasan kedua klan tersebut bukanlah yang pertama dihancurkan oleh klan Hun. Kesemek yang lembut mudah diperas. Jelas, klan Yan dan Lei tidak termasuk dalam pernyataan ini. Tentu saja, setelah semua sasaran empuk dihancurkan, cepat atau lambat giliran mereka akan datang. Klan Gu tampil cukup hidup hari ini. Dikunjungi oleh kepala klan dari klan Yan dan Lei dianggap sebagai masalah penting bahkan bagi klan Gu. Karenanya, pendirian mereka sangat serius. Itu bisa dianggap telah memberi kedua kepala klan wajah yang cukup. Pada saat Xiao Yan dan Sun Er tiba di luar aula, tempat itu sudah dipenuhi orang. Itu jelas terlihat sangat hidup. Duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah kepala klan dari klan Yan, Yan Jin. Keduanya diam-diam menyelinap ke aula. Setelah itu, mereka menuju ke tempat yang sepi. Jari Sun Er menunjuk ke seorang pria parubaya di sebelah kiri kursi kepala dan dengan lembut berkata. Mata Xiao Yan melihat ke arah yang dituju Sun Er. Orang bisa melihat pria parubaya berjubah merah cerah duduk di kursi tinggi. Pria itu tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki penampilan yang agak kasar. Kedua alisnya berwarna merah cerah. Sepertinya ada dua nyala api. Aura orang ini lembut dan tersembunyi. Dia tampak seperti sekelompok api melahap hangat. Sungguh luar biasa. Namun, perasaan yang dia berikan padaku agak aneh. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi muram. Dari persepsi spiritualnya, pria parubaya itu tampak seperti sekelompok api. Apalagi nyala api ini tidak panas. Sebaliknya, itu tampak tenang. Ini adalah alasan utama ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Hal yang mengejutkannya adalah bahwa dia benar-benar merasakan perasaan yang akrab dari dalam tubuh kepala klan-klan Yan ini. Dia mungkin hanya tampak berusia 40-an tapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang lama tanpa disadari. Sun Er tertawa lembut dan segera berkata, Xiao Yan GG, kontrol bahwa kepala klan Yan ini klan telah mengatasi nyala api telah mencapai tingkat puncak. Menurut apa yang ayah katakan, ada dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah api batu gunung api peringkat ke-17. Jenis lainnya adalah 9 api leluhur emas tenang peringkat ke-7 di peringkat api surgawi. Oh, 9 api leluhur emas yang tenang sebenarnya juga telah mendarat di tangan klan Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam dalam suaranya. Dengan kata lain, bagian dalam tubuhnya juga memiliki api surgawi yang bergabung. Iya, ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur emas tenang dan api batu gunung api. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api teratai iblis pemurni milikmu, ia mampu bertarung setara dengan kaisar emasku membakar api surgawi, Sun Er berkata sambil tersenyum. Alasan Xiao Yan GG mampu menggabungkan api surgawi adalah karena metode Qi Anda. Namun, kepala klan dari klan Yan ini sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api untuk menggabungkan dua api surgawi. Kesulitan yang terlibat cukup besar. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tidak dapat mengandalkan mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Dia dengan jelas memahami kesulitan yang terlibat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan sangat sulit baginya untuk secara paksa menggabungkan dua api surgawi bersama dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah semua sifat erosi dari api surgawi terlalu kuat, dia memang layak menjadi kepala klan dari klan Yan. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Yan Jin ini.
Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa menggabungkan dua jenis api surgawi kemungkinan besar menjadi batas Yanjin. Jika jenis api surgawi lain ditambahkan, dia kemungkinan akan membakar dirinya sendiri kecuali dia mencapai kelas Dodi. Bahkan tidak perlu menyebutkan penggabungan 6 jenis api surgawi seperti Xiaoyan. Di sisi kanan kursi kepala adalah kepala klan dari klan Lei, Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin, yang berada di kelas Doseng bintang 8. Dia juga ahli terkuat dalam klan Lei. Mata Xiaoyan sekali lagi berbalik ke sisi lain. Itu mungkin untuk melihat menara logam seperti manusia yang tiba-tiba duduk. Kulitnya agak hitam. Orang ini sangat menarik perhatian. Seolah-olah ada naga besar berenang di bawah kulit. Kekuatan menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Itu menyebabkan kaki orang-orang yang dekat dengannya sedikit bergetar. Pertempuran Lei Ying ini sangat didambakan. Dikabarkan bahwa dia pernah bertengkar dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, dia dikalahkan. Sun Er tertawa pelan dan berkata, "Oh." Kejutan melintas di mata Xiaoyan. Dia secara alami tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Namun, leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia ini saat itu. Namun, Lei Ying justru berani melawannya. Tampaknya rumor keinginannya untuk bertarung itu memang benar adanya. Sun Er, sesosok tiba-tiba menyelinap dari luar dengan cara yang mencurigakan sementara Xiaoyan dan Sun Er bersembunyi di sudut dan mengobrol. Xiaoyan berteriak pelan ke arah Sun Er. Mereka berdua menoleh dan melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam, Gu Hua, yang telah memasuki makam surgawi bersama Xiaoyan dan yang lainnya saat itu. Apa itu? Sun Er menatapnya dengan sikap ragu-ragu. Hihi, Gu Hua tersenyum malu pada Xiaoyan dan Sun Er. Setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi pahit, "Saya di sini untuk mengumpulkan bala bantuan." Duo Xiaoyan terkejut. Mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi tertegun, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari arti yang terakhir. Ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Saat mereka tiba di klan Lei, mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja memprovokasi banyak dari tentara terendam hitam kita untuk bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu tidak bisa menahan diri dan marah. Apalagi, mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Betapa memalukan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa getir. Meski aku sadar kalau ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei, jika kita sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan kita dipukuli, itu akan sangat menyakiti mereka. Oleh karena itu, beberapa dari kami juga telah campur tangan dan mengusir orang-orang itu kembali. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Orang-orang ini, bukankah tidak apa-apa jika kamu mengusir mereka? Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk mengejar. Menurutmu apakah ayah dan kepala klan dari klan Lei tidak menyadari hal ini? Namun, hanya saja mereka tidak mau repot-repot menangani masalah ini di antara generasi muda. Sun Er memutar matanya dan berkata, "Betul sekali. Tidak apa-apa setelah kita mengusir mereka." Namun, orang-orang itu menolak untuk mengaku kalah. Mereka menemukan beberapa bala bantuan yang mengalahkan Gu Xing, Gu Yao dan aku. Ekspresi wajah Gu Hua sedikit tertekan. Dikalahkan di kampung halamannya, sedikit banyak akan melukai harga dirinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari tentara terendam hitam. Bukankah tidak apa-apa jika kakak laki-laki King yang menyelesaikan masalah ini? Dia adalah jenderal pertama dari tentara terendam hitam, kepala dari seluruh tentara terendam hitam. Kakak King yang juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu. Gu Hua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tertawa getir. Oh, ekspresi Xiaoyan dan Sun Er akhirnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Gu King yang saat ini adalah bintang 2 elit Doseng. Sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya.
Mungkinkah orang itu? Sun Er tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Itu benar, Gu Hua mengangguk dengan sikap tertekan. Dia berkomentar, tidak terduga bahwa dia benar-benar menjadi sekuat ini. Siapa orang itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Dong, jenius paling mempesona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Dia pernah tinggal di dalam kolam iblis petir alam Lei selama 5 tahun, bertahan 1 tahun lebih lama dari rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Meskipun sebagian dari alasannya adalah karena perawatan seluruh klan, tidak ada keraguan tentang kemampuan atau bakatnya. Dikabarkan bahwa klan Lei berencana untuk mendidiknya menjadi kepala klan berikutnya. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Selain itu klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan sebuah lamaran pernikahan. Selain itu, banyak sesepuh telah menyetujuinya pada saat itu. Namun, masalah ini kemudian dikesampingkan untuk sementara karena beberapa hal lain. Karakter utama pernikahan, yang tidak terwujud, adalah Lei Dong dan aku. Sun Er berbicara dengan sikap yang agak tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka orang ini benar-benar mencoba merebut calon istrinya. Sun Er, meskipun orang itu sangat menutupi pertempuran, tempat ini adalah klan Gu. Jika orang-orang itu diizinkan untuk kembali setelah ini, kami kemungkinan akan tampil lebih rendah saat bertemu mereka di masa depan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa. Oleh karena itu, Sun Er, bisakah kamu membantu? Membosankan. Pertarungan yang benar-benar tidak berarti untuk harga diri seseorang. Sun Er melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, jika kamu tidak ingin ikut campur, mengapa kamu tidak meminta saudara ipar Xiao Yan untuk membantu mendapatkan harga diri untuk tentara terendam hitam kita? Meskipun kepala klan puas dengan saudara ipar Xiao Yan, saudara-saudara dari tentara terendam hitam memiliki nomornya. Kami akan memastikan bahwa pernikahan Anda sangat meriah saat waktunya tiba. Gu Hua tidak cemas setelah mendengar kata-kata Sun Er. Dia langsung berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Kamu. Rona merah cepat muncul di wajah cantik Sun Er setelah mendengar kata-kata Gu Hua. Dia segera meringkuk mulutnya dan berkata, sepertinya targetmu bukan aku tapi Xiao Yan GG. Gu Hua tertawa. Matanya langsung memanas saat mereka melihat Xiao Yan. Dia tertawa, apa yang kamu katakan? Saudara Xiao Yan, apakah Anda ingin merasakan kemampuan generasi muda klan Lei? Saat ini, kakak laki-laki King yang menunda mereka. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah ditatap oleh mata panas Gu Hua. Hatinya tanpa sadar merasakan perasaan khusus. Setelah berinteraksi dengan iblis tua itu, sepertinya dia sudah melupakan usianya. Menurut usianya, dia seharusnya saat ini seperti Gu Hua dan yang lainnya, yang mengalami periode waktu ketika mereka keras kepala dan sombong. Baik, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Memimpin. Izinkan saya untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang mencoba merebut istri saya. Chapter 1587. Ada tempat latihan tak jauh dari aula utama alam Gu. Ini adalah tempat di mana tentara terendam hitam biasanya berlatih. Itu juga tempat di mana banyak pemuda dari klan Gu senang datang. Makanya, tempat ini cukup ramai. Selain itu, dengan kedatangan kepala klan Lei dan Yan hari ini, banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari kedua klan juga telah tiba. Orang-orang muda ini tidak mengikuti apa yang disebut hal-hal penting. Karenanya, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tidak dapat dihindari bagi kaum muda untuk menjadi sedikit impulsif. Ini terutama ketika para pemuda dari klan kuno ini bertemu. Pada saat ini, ada massa hitam padat berkumpul di tempat latihan. Kebanyakan dari orang-orang ini memakai baju besi hitam. Mereka adalah tentara terendam hitam dari klan Gu yang terkenal. Kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan cukup kuat.
Paling tidak, dengan pengecualian dari klan Hun, tidak ada dari dua klan lainnya yang bisa mengalahkan tentara terendam hitam dalam hal kekuatan keseluruhan. Mampu menjadi anggota tentara terendam hitam adalah harapan di hati banyak generasi muda klan Gu. Terlebih lagi, jika seseorang bisa menonjol di antara mereka, akan memungkinkan untuk dipromosikan ke posisi komandan. Posisi itu berarti ketenaran besar dalam klan Gu. Oleh karena itu, tujuan banyak anggota klan sejak muda adalah tentara terendam hitam. Tempat latihan benar-benar dikelilingi oleh prajurit tentara terendam hitam lapis baja hitam. Namun, mata mereka saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke lapangan terbuka. Ada lebih dari selusin sosok muda yang berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu. Simbol petir yang berkedip ada di kepala mereka. Itu adalah simbol klan dari klan Lei. Hihi, tampaknya tentara terendam hitam dari klan Gu tidak sekuat yang dikatakan rumor. Seseorang bahkan menyuruhku untuk berinteraksi dengan kalian semua sebelum aku datang. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono. Namun, hanya mereka yang telah melihatnya menyerang yang mengerti bahwa orang ini mungkin tampak seperti orang muda dan menganggur tetapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu. Apalagi, mereka semua memiliki wajah yang familiar. Selain Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya, Ling Kuan dan beberapa komandan tentara terendam hitam juga hadir. Namun, ekspresi mereka saat ini sedikit jelek. Lei Yun, hentikan omong kosongmu. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Kami akan bertarung sesuka Anda. Gu Xing, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara yang dalam. Dia sedikit mengernyit di hadapan provokasi yang agak menusuk telinga. Betapa menyenangkan bertarung dengan balok besar sepertimu. Sebelumnya, bahkan jenderal pertama tentara terendam hitam Anda, Gu Qingyang, telah kalah dari kakak laki-laki Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Lei Ku bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Pria bernama Lei Yun itu berkata sambil tersenyum. Lei Yun, kamu harus berhenti menggunakan fasih lidahmu ini. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Gu Qingyang dan tertawa. Saya benar-benar minta maaf, orang ini selalu terus terang. Gu Qingyang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Cara ini diucapkan. Orang terkuat di antara generasi muda klan Gu Ku adalah Nona Sun Er. Jika Anda benar-benar menginginkan tantangan, Anda dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencobanya, seorang komandan. Pasukan terendam hitam tanpa sadar membuka mulutnya dan tertawa dingin. Haha, Sun Er Hu. Lei Dong yang berpakaian perak tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya saat dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Ini adalah suatu keharusan bagiku untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu ini. Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya. Dia seharusnya pergi untuk menemukannya, kan? Ekspresi para komandan dari tentara terendam hitam itu berubah ekspresi setelah melihat bahwa mata orang ini begitu tajam. Haha, kakak laki-laki Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, ada kepala klan. Mengapa Anda tidak memintanya untuk menyebutkan tentang itu? Dengan pencapaian Anda saat ini, siapa yang tidak layak untuk yang lain? Lei Yun tertawa. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila pada Sun Er. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menangkap hatinya, Sun Er pada akhirnya masih merupakan mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa menggodanya dengan cara seperti itu? Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar masih pusing. Beberapa sosok sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi di sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka. Jelas, mereka adalah anggota klan Yan.
Orang yang terdampar di tempat pemimpin memiliki wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Huo Xuan, yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali sebelumnya. Di sampingnya adalah wanita berwajah berkerudung bernama Huo Ya, yang memiliki api teratai merah Ye. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah berusaha keras. Melihat prestasinya tersebut, memang tidak ada salahnya untuk menjadikannya sebagai kepala klan selanjutnya. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huo Ya menyapu matanya ke seluruh tempat latihan saat dia berbisik. Haha, apa gunanya berusaha? Ini bukan berarti Anda tidak tahu siapa yang disukai Sun Er. Selain itu, orang itu secara kebetulan juga berada di alam Gu. Huo Xuan tersenyum dan berbicara dengan sombong. Jika dia keluar, kemungkinan orang-orang ini dari klan Lei akan mendapat masalah. Xiao Yan ya. Huo Ya sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, dikabarkan bahwa kepala Hall of Souls telah dikalahkan di tangannya. Saya ingin tahu apakah ini benar. Itu mungkin benar. Sebelum kami datang, kepala klan telah menyuruhku untuk lebih dekat dengan Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihat kepala klan memegang orang muda dengan hormat seperti itu. Hun Xuan menjawab. Oh. Alis Huo Ya terangkat. Ekspresi serius melintas di matanya. Beberapa komandan tentara terendam hitam yang sedang berlatih menjadi sedikit marah karena kata-kata Lei Yun saat Huo Xuan dan Huo Ya sedang mengobrol. Ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan hendak menyerang ketika komandan pertama Gu Zhen di samping mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya menoleh ke arah Lei Yu dan berbicara dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya. Lei Yun, terkadang bersikap kasar bukanlah hal yang baik. Hati-hati dalam memancing masalah dengan kata-katamu. Oh, apakah begitu? Lei Yun tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen setelah mendengar ini. Saya pikir seharusnya begitu. Tawa lembut tiba-tiba bergema di atas tempat latihan setelah kata-kata Lei Yun terdengar. Segera, banyak pasang mata yang hadir berpaling. Orang bisa melihat tiga sosok muncul di panggung tinggi di utara tempat latihan tiba-tiba. Orang-orang ini melihat ke bawah ke tempat latihan. Sun Er, Xiao Yan, Gu Qingyang dan yang lainnya terkejut saat melihat dua dari tiga sosok itu. Hihi, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak laki-laki Lei Dong. Banyak pasang mata dari klan Lei berhenti di Sun Er segera. Kejutan melintas di mata mereka. Setelah itu, Lei Yun mau tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong di sampingnya. Kakak laki-laki Lei Dong. Lei Yun kaget setelah dia dihentikan oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu, hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius sedang menatap seorang pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Jika saya menebak dengan benar, teman ini pasti Xiao Yan dari klan Xiao, kan? Mata Lei Dong menatap langsung ke Xiao Yan. Matanya yang muram berisi sedikit kegembiraan di dalamnya. Xiao Yan. Ekspresi Lei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia tanpa sadar berseru, Xiao Yan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Miseng. Xiao Yan dengan tenang tersenyum saat dia berdiri di atas panggung tinggi dan mengangguk. Bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dengan mengalahkan Hun Miseng? Pihak lain mungkin sengaja mengizinkannya untuk menang. Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat cara Xiao Yan ini. Mereka mulai bergumam pelan. Meski suara mereka lembut, tetap saja menyebar. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas panggung yang tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia melangkah maju dan tertawa pelan. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk berdebat dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu apakah saya juga bisa ikut bersenang-senang?
Apakah kamu di sini untuk membantu mereka membalas kami? Namun, kamu bukan dari klan Gu, kan? Kata Lei Dong. Wajahnya berkedut setelah melihat Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda akan membela klan Gu. Saudara Xiao Yan adalah calon suami dari Sun Er. Dia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu kita, Gu King yang berbicara dengan suara lemah. Hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er dikenal luas di dalam klan Gu. Apalagi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan kepala klan pun menerimanya. Masalah ini pada dasarnya sudah diputuskan dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan tersebut. Oh, Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia langsung menjilat bibirnya. Busur petir hitam melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saudara Xiao Yan tertarik, silakan bergabung dengan kami." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong setelah kata terakhirnya terdengar. Petir bergerak berlama-lama di sekitar tubuhnya saat aura liar dan kekerasan yang luar biasa menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan akan menangani hal itu. Gu Qingyang dan yang lainnya menatap tajam ke petir hitam yang tertinggal di sekitar tubuh Lei Dong. Sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif dari petir hitam ini sangat hebat. Bahkan pertahanan mereka dengan mudah ditembus saat bersentuhan. Petir iblis hitam ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir hitam yang dikenalnya di tubuh Lei Dong. Tidak disangka yang terakhir benar-benar mampu mengendalikan petir iblis hitam. Sepertinya kemampuan bertarungnya juga cukup hebat. Tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qingyang dan yang lainnya. Namun, ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong. Matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. Tidak banyak waktu. Mengapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Chapter 1588. Kata-kata Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di tempat ini. Segera setelah itu, banyak prajurit dari tentara terendam hitam bersorak dalam penggunaan. Di sisi lain, para anggota klan Lei itu memiliki ekspresi yang jelek. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah. Xiao Yan, kamu tidak harus bertindak terlalu arogan. Wajah tersenyum Lei Yun juga menghilang saat dia berteriak keras. Ada kalanya mencoba menang dengan kata-kata yang tidak baik. Xiao Yan tersenyum tipis. Ekspresinya tenang dan tanpa riak. Dia juga telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Lei Yun sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin mencari kesalahan dengan yang terakhir, hatinya tanpa sadar merasakan ketidaksenangan padanya mengolok-olok Sun Er. Selain itu, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa jika dia ingin membuat orang-orang liar ini dengan patuh menutup mulut, dia akan membutuhkan beberapa taktik brutal. Lei Dong mengerutkan kening. Dia memandang pemuda berpakaian hitam di depannya dan samar-samar merasakan bahaya di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiao Yan mengalahkan Hun Misen hanyalah rumor, tapi dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini memang kebenaran. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa Hun Misen tidak menahan diri sedikit pun. Sebaliknya, dia telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Dia pernah mendengar kepala klan dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Douqi pasti Xiao Yan dari klan Xiao. Lei Dong tidak akan pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat dia mengucapkan kata-kata ini. Orang seperti itu sebenarnya muncul di klan Xiao, yang telah menurun. Ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa sangat tidak percaya. Lei Dong adalah seseorang yang menginginkan pertempuran. Untuk berlatih, dia mampu bertahan selama 5 tahun di dalam kolam petir setan tanpa kabar apapun dan menderita kepahitan karena digigit oleh puluhan ribu petir selama periode waktu ini. Ini, bersama dengan banyak sumber daya yang digunakan klan Lei untuk merawatnya, memungkinkannya untuk memiliki pencapaiannya saat ini.
Dari lubuk hatinya, dia sangat tidak mau mengakui bahwa prestasinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang dari klan yang ditolak. Karena saudara Xiao Yan telah membuat permintaan seperti itu, Lei Yun, kalian semua harus mendengarkannya saja. Lei Dong perlahan menghembuskan napas dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dimengerti, ekspresi Lei Yun dan yang lainnya tenggelam saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tersenyum dingin dan setuju. Dengan langkah maju yang tiba-tiba, aura dari mereka 10 tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu benar-benar telah mencapai kelas Banseng tingkat tinggi. Sisanya sebagian besar di kelas Douzun bintang 9. Ekspresi banyak yang hadir sedikit berubah setelah 10 aura ganas ini melonjak. Sepertinya agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi 10 orang ini. Xiao Yan, izinkan klan Lei Ku untuk melihat apakah rumor itu benar. Keberanian Lei Yun sekali lagi meningkat setelah auranya melonjak. Teriakan rendah dipancarkan. 10 waktu berjalan hampir bersamaan dan mereka bekerja sama dengan sempurna. 10 individu dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat dan mengelilingi Xiao Yan. Ekspresi mereka serius saat mereka dengan cepat mengganti segel yang dibentuk oleh tangan mereka. 10 pilar petir, yang besarnya 1000 kaki, segera bangkit. Mereka dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir berkelok-kelok yang mengaum dengan marah. Pembantaian naga petir. Ekspresi dari 10 individu mengeras saat naga petir itu berkelok-kelok. Semuanya bersiul ke bawah pada saat bersamaan. Raungan guntur bergemuruh bergema terus-menerus. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka mengerti kekuatan Xiao Yan. Karenanya, mereka semua telah menggunakan serangan terkuat mereka bersama. Kekuatan ketika 10 dari mereka bergandengan tangan cukup besar. Cahaya perak menyala di langit. Segera, kilatan petir melonjak di depan banyak pasang mata. 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan keras ke Xiao Yan di bawah. Bang! Riak energi menyebar dari titik tumbukan. Tanah yang keras segera pecah, menutupi tempat itu dengan debu. Kita sudah memukul. Banyak pasang mata tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Sebelumnya, Xiao Yan bahkan tidak mengelak. Debu di atas tempat latihan perlahan mengendap dan Xiao Yan sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, dia masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak. Tidak ada luka sedikit pun padanya. Bahkan tanah dengan jarak 10 kaki darinya tampak tidak rusak, terlihat sangat berbeda dari kekacauan di daerah lain. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kelompok Lei Yun segera menjadi pucat saat mereka melihat Xiao Yan, yang bahkan tidak mundur selangkah pun. Segera, perasaan tidak berdaya yang mendalam muncul dari mereka. Mereka sebenarnya minggu ini di mata pihak lain. Seranganmu masih bisa dilewati. Seluruh area benar-benar sunyi. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Dia bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun. Matanya mengarah ke Lei Dong sebelum mengulurkan tangannya dan tertawa, "Setelah kamu." Bang! Wajah Lei Dong sangat serius sehingga tidak bisa lebih serius lagi. Sikap kasual Xiao Yan itu menyebabkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, dia juga individu yang menentukan. Tubuhnya bergegas ke depan seperti kilat saat tawa Xiao Yan terdengar. Dia mengepalkan tangannya. Petir hitam dengan cepat melonjak di lengannya. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak hitam panjang di tangannya. Busur petir melompati tubuh tombak. Lei Dong sangat cepat. Dia muncul di depan Xiao Yan hampir dalam sekejap mata. Bayangan tombak segera menari, angin tombak tajam langsung menutupi titik-titik fatal di sekitar tubuhnya. Jejak busur petir hitam yang sangat gelap muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Jika bersentuhan dengannya, lubang berdarah akan terbentuk bahkan di tubuh elit bintang 3 Doseng. Semua orang di luar medan pertempuran menahan napas saat mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus, yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengambil nafas.
Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan cepat seperti itu jika mereka berada di tempat Xiao Yan. Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Gu Qingyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka tanpa sadar mengangguk. Bahkan jika itu dia, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan dalam waktu yang lama. Meskipun orang ini sedikit sombong, dia memiliki modal untuk melakukannya. Namun, kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Xiao Yan. Tombak Lei Dong tampaknya tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Gu Xing melihat ke medan pertempuran dan tiba-tiba berseru kaget. Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 Do Sheng. Menambahkan petir bermutasi Doqi di tubuhnya, serangannya bisa sebanding dengan bintang Do Sheng. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak bisa menyentuh tubuh Xiao Yan. Hanya tingkat apa yang telah dicapai yang terakhir. Gu Qingyang dan yang lainnya di samping menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata pihak lain. Ini terutama terjadi pada Gu Yao, yang pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa terus-menerus. Ketika Xiao Yan pertama kali tiba di klan Gu, dia masih harus bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Gu Yao. Sekarang, bagaimanapun, jarak di antara mereka berdua telah melebar tanpa henti. Karena bahkan orang-orang dari sekitar dapat melihat situasinya, Lei Dong, yang berpartisipasi dalam pertempuran, secara alami juga mendeteksi ini. Semakin dia bertarung, semakin takut dia. Xiao Yan di depannya seperti lubang hitam. Terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka diam-diam dimakan oleh Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka bahkan merusak yang terakhir. Petir iblis turun. Ekspresi Lei Dong menjadi tegang. Tiba-tiba, kekejaman melintas di matanya. Bayangan tajam tombak di langit tiba-tiba berhenti. Orang bisa melihatnya menggigit lidahnya. Darah keluar. Sebenarnya ada busur petir hitam berkedip di dalam darah. Darah dengan cepat mendarat di ujung tombak dan ujung tombak dengan cepat meredup. Segera setelah itu, tombak Lei Dong bergetar. Kecepatannya tiba-tiba dinaikkan ke batas saat dia menembus tenggorokan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Seberapa cepat, Lei Dong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan seseorang sekuat Gu Qingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Kontak itu hanya berlangsung sesaat. Setiap orang merasakan cahaya hitam menyala di mata mereka dan suara lembut muncul. Mata mereka buru-buru melirik, hanya untuk melihat tombak Lei Dong ditusuk dengan kuat ke telapak tangan lebar Xiao Yan. Namun, orang-orang bermata tajam itu dapat menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus menjadi setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Terlepas dari seberapa liar Lei Dong mengaktifkan Doqi-nya, dia tidak dapat maju bahkan sedikit pun. Serangan kekuatan penuh Lei Dong sebenarnya diterima oleh telapak tangan Xiao Yan. Bang! Telapak tangan Lei Dong tiba-tiba dihantam tombak saat dia mengatupkan giginya. Petir hitam tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu dibebankan ke lengan Xiao Yan. Namun, sebelum Lei Dong bisa bersukacita, petir hitam itu dengan cepat meredup. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang dimakan. Rasa yang familiar. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melahap Black Demon Lightning yang telah menginvasi tubuhnya. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Dia segera melangkah maju dan mendekati tubuh yang terakhir dengan gaya seperti hantu. Telapak tangan lembut secara acak mendarat di dada yang terakhir. Telapak tangannya bergetar dan semua orang melihat Lei Dong terbang mundur dengan menyedihkan. Terima kasih atas kemenangannya. Xiao Yan tersenyum dan berkata setelah mendorong Lei Dong kembali dengan telapak tangan. Laju di mana pertempuran berakhir menyebabkan seseorang tertegun. Dalam beberapa menit, kelompok Lei Dong dengan mudah dikalahkan di tangan Xiao Yan. Semua orang di medan pertempuran menjadi diam sejenak karena ini. Segera setelah itu, banyak prajurit tentara terendam hitam mulai bersorak. Suara itu seperti guntur,
yang bergema di atas alun-alun. Bang! Lei Dong jatuh dengan menyedihkan di tanah di tengah sorakan yang memekakkan telinga. Dia mengatupkan giginya dan baru saja akan menyerang ketika guntur seperti tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Haha, sungguh pria kecil yang luar biasa dari klan Xiao. Bocah kecil ini memang memiliki jarak yang jauh dibandingkan denganmu. Namun, tangan saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika Anda cukup berani untuk menerima teguran dari saya? Kepala klan dari klan Lei. Orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya. Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya segera mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar tawa keras ini. Mereka tidak menyangka bahwa orang tua gila pertempuran ini yang bias memihak kerabatnya benar-benar tidak dapat menahan diri untuk muncul. Tampaknya Xiao Yan mengalahkan generasi muda dari klan Lei ini sendirian telah menyebabkan dia tidak dapat duduk diam. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menunjukkan dirinya dalam masalah ini di antara generasi muda. Tenang, anak kecil Xiao Yan. Diri lansia ini hanya akan menggunakan 50% kekuatan saya. Apa yang kamu katakan? Tawa keras Lei Ying sekali lagi terdengar saat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam setelah melihat lelaki tua ini menekannya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan dari klan Xiao akan meminta nasihat darimu. Chapter 1589. Haha, bagus, kamu memang berani. Anda benar-benar memiliki keberanian Xiao Xuan sejak saat itu. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, tiga sosok muncul dan muncul. Mereka adalah trio Gu Yuan di dalam aula besar. Tawa keras itu keluar dari mulut menara logam seperti manusia di kiri. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tak jauh dari situ. Gu Hua di samping memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal, apa yang sedang dilakukan kepala klan dari klan Lei. Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani untuk campur tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Doqi, bagian lain di sini adalah kepala klan dari klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Doqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, agak berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Xiao Yan GG sepertinya punya rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percayai. Meskipun hatinya merasa sedikit khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan diri yang relatif lebih besar terhadap Xiao Yan. Dia sadar bahwa yang terakhir tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena dia berani menerima tantangan itu, sepertinya dia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di samping tertawa getir mendengar ini. Lei Ying adalah bintang doseng 8. Hanya memikirkan level ini membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan bertarung dengannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat tercengang karena Xiao Yan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia, hanya keberanian ini yang menyebabkan banyak orang sangat mengagumi Anda. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk mundur setengah langkah. Di sisi lain, dia telah dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Realitas kejam telah memberitahunya celah di antara keduanya. Lei Yun menunduk dengan sikap putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tetapi Xiao Yan akhirnya tidak menatap matanya. Wajah tenang semacam ini mungkin membuat mereka sedikit marah, tetapi seringkali, mereka merasakan ketidakberdayaan.
Mereka bahkan tidak meragukan bahwa jika Xiao Yan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, kemungkinan gelombang acak tangannya telah menyebabkan 10 dari mereka segera berbaring di tanah. Namun, dia tidak melakukan ini. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Xiao Yan, mereka tampak seperti serangga yang dengan sombong mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah peduli dengan provokasi yang lemah. Lei Yun berpikir bahwa jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan repot-repot untuk melihatnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batasannya. Kepala klan adalah bintang Do Seng 8. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi bintang biasa Do Seng. Leo Yun ragu-ragu sejenak saat dia melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. "Diam." Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia menegur, "Tidakkah kamu menemukan bahwa kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena sedikit dari Anda yang bersikeras menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi." Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan mengalami kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak yang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia memang tampak setara dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan-klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. "Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu?" Gu Yuan berbicara dengan suara samar. "Haha, ini bukannya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat melawan orang lain. Yang saya pedulikan hanyalah kemampuan." Tawa Lei Ying seperti guntur karena terus bergema di langit. Segera, dia melihat Xiao Yan dan tertawa, namun, karena kepala klan Gu Yuan mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika menurutmu itu berbahaya. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung denganmu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan mundur. Sebaliknya, dia tersenyum menerima pertarungan. Sepertinya ada kebutuhan bagi ketiga klan untuk berdiskusi mendalam tentang masalah klan Hun. Bahkan mungkin ada kebutuhan untuk aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama saat melakukan diskusi semacam itu. Jika tidak, pada akhirnya akan ada masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain. Lei Ying adalah bintang Do Seng 8. 50% dari kekuatannya bisa mengubah bintang 7 biasa Do Seng menjadi berantakan. Saat ini, Xiao Yan memiliki kekuatan bintang 6 menengah Do Seng. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan bintang 7 Do Seng. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan yang terakhir. Kata-kata Xiao Yan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Baik, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku." Gu Yuan di samping tersenyum sedikit saat melihat ini. Dia melirik Xiao Yan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Cahaya petir berwarna hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan secara tidak sengaja menarik jarak. Ekspresi mereka ketakutan saat mereka melihat menara logam seperti sosok. Xiao Yan memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam.
Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sejernih kaca merah muda. Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh api pemusnahan segera ketika menghadapi lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya butuh sekilas baginya untuk melihat melalui jumlah api surgawi yang bergabung dalam nyala api merah muda. Kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiao Yan. Mereka melihat tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi kaca. Banyak dari mereka memiliki wajah kaget. Namun, setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan bintang 7 awal doseng. Anak kecil ini telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia sekali lagi menggunakan pemusnahan api lotus dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Swosh swosh. Api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiao Yan saat melanda ke depan. Itu langsung diaglomerasi menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan, yang tidak bisa ditahan, tiba-tiba dilepaskan saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan Yan Jin dan Gu Yuan di kejauhan untuk saling melirik. Betapa teratai api yang menakutkan. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu memiliki ekspresi serius saat dia melihat teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tak disangka, teratai api yang diciptakan Xiao Yan setelah maju ke kelas doseng bintang 6 benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan saat Hunsa mengejar mereka saat itu, hanya kekuatan teratai api ini yang kemungkinan besar akan membuat Hunsa merasa takut. Teratai api mengakibatkan keterkejutan banyak orang setelah muncul. Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasakan ketertarikan yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar digenggam ke depan. Segera, raungan guntur terdengar di telapak tangannya, tampak seperti petir yang telah dibunyikan berkali-kali. Rasakan palem bencana petir klan Lei saya. Cahaya petir melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi badai petir terkompresi. Petir itu berdegup kencang seperti jantung. Seketika kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah telapak tangan cahaya petir yang baru saja diikat sampai seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam badai petir. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan teratai api Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Bang! Sebuah ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapa pun. Gelombang serangan menakutkan yang menyerang ke arah mereka mendorong Xiao Yan mundur ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung mundur beberapa langkah. Segera, tubuh seperti menara perak itu menginjak ruang kosong dan benar-benar memantapkan dirinya di dalam gelombang penyerangan. Kekuatan bintang 8 doseng luar biasa. Xiao Yan benar-benar telah menerimanya. Banyak orang berseru lantang setelah melihat Xiao Yan tidak mengalami luka serius meski dipaksa mundur ratusan langkah. Ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Palem bencana petir adalah keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian yang langka dalam klan Gu. Apalagi, itu dilepaskan oleh Lei Ying.
Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya mampu memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa ratus langkah. Gelombang menakutkan menyebar dengan liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan aksinya ini. Lei Ying, telapak bencana petir milikmu itu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Haha, teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak merasa kesal mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Serangan telapak tangan tadi membuatnya merasa sangat baik. Xiao Yan tertawa getir. Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak pasang mata hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa kecil saat dia berdiri di langit. Kedua tangannya segera ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langkah kosong itu. Suara tenang itu seperti guntur tiba-tiba yang menyebabkan seseorang merasa bahwa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi, mengingat statusmu, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Chapter 1590. Suara Gu Yuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan mereka yang hadir mengeraskan tubuh mereka. Sesaat kemudian, banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ke ruang kosong. Doki mulai melonjak keluar dari tubuh tentara terendam hitam itu, yang masih mengamati pertempuran Xiao Yan sebelumnya, ke segala arah. Hun Tiandi, nama Gu Yuan terus bergema dan meledak di telinga Xiao Yan. Ini menyebabkan tinjunya perlahan mengencang. Pelaku utama yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya, akan muncul. Klan Gu, waspada. 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Teriakan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit. Barisan itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Gu Yuan ditangguhkan di langit sementara Doki melonjak melewatinya. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Ekspresinya tenang saat dia melihat ruang kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat untuk mengalihkan pandangannya. Penatua Gu Yuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi serius saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan. Mata mereka melihat ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apapun. Segera, kehati-hatian muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun itu. Hun Tiandi benar-benar ada di sini. Mungkinkah mereka berniat untuk menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya setelah mengucapkan kata-kata ini. Klan Gu bukanlah klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun akan melancarkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan dengan klan Ling. Gu Yuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di angkasa itu. Pegunungan yang awalnya sangat bising telah menjadi benar-benar sunyi setelah kesunyiannya. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani santai. Banyak pasang mata menatap tajam ke tempat di udara itu. Jenis fokus senyap ini berlanjut selama beberapa menit lagi sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan dipancarkan pada saat yang sama. Haha, Gu Yuan,
Sudah lama sejak kita bertemu tapi persepsimu masih setajam biasanya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan mempersiapkan tubuh mereka. Doki bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu badai seperti serangan. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Sebuah tangan panjang segera terulur dari dalam pusaran. Itu memegang bagian atas pusaran sementara sesosok perlahan keluar darinya dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia 30-an atau lebih. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang sangat cerah yang sepertinya bisa melihat ke dalam hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang berbudi luhur. Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya, dia sepertinya tidak berbeda dengan seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini, yang tampak seperti sarjana yang lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan telah memfokuskan matanya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun Tiandi. Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling jahat di benua Doki. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan tertutup api hitam. Anehnya, itu adalah Nihility Devouring Flame, yang Xiao Yan temui di klan Yao saat itu. Di belakangnya adalah semua yang disebut orang suci iblis klan Hun 4. Sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Doki. Dengan munculnya orang-orang ini, semua sesepuh dari klan Gu mulai menunjukkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya pertahanan muncul dari dalam pegunungan. Cahaya itu saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Haha, klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat sepertinya tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum tipis di hadapan penghalang pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Mata Gu Yuan tertuju pada pria berpakaian putih itu dan perlahan berkata, tidak ada tempat di sini di mana aku tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa. Keduanya bertingkah seolah sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. Hun Tiandi, apakah klan Hunmu bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, Si dan Yao? Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah agak menyadari situasinya, dia masih benar-benar ingin membuka mulutnya dan bertanya. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui di dalam hati. Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari dalam jiwa individu manapun yang tertangkap oleh matanya. Meski tatapannya tampak damai, ada rasa dingin tanpa emosi di bawahnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dari rumput di matanya. Kamu memang yang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi muram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu sepertinya telah dimangsa oleh Nihility Devouring Flame, kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup klan Hun sampai sekarang, kan? Mata Gu Yuan melihat sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, seandainya aku tahu ini, seharusnya aku menghabisimu saat itu. Hihi, Gu Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. Selain itu, saya harus berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan.
Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas Doseng bintang 9. Selain Gu Yuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Fou Sheng, itu pada dasarnya adalah keberadaan puncak di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti klan Hun memiliki 2 bintang Doseng? Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang Anin Doseng. Ekspresi Xiao Yan berubah suram saat ini. 2 bintang 9 Doseng. Bahkan klan Gu tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak heran Nihility Devouring Flame mampu memimpin sebuah kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya sudah menyadari hal ini karena Anda mampu menelan wilayah klan Yao ke dalam tubuh Anda, Gu Yuan berbicara dengan suara samar. Hanya bintang 9 awal Doseng. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan menyegel Anda selamanya. Kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, Hun Tiandi tertawa pelan. Hun Tiandi, jika kamu berniat untuk menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan ini masih belum cukup. Gu Yuan tampak tenang. Sikap kepala klan benar-benar terungkap. Memang sedikit kurang, Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim tersebut. Xiao Yan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Namun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau sesuatu? Pikiran ini muncul dan menghilang. Gu Yuan sangat kuat. Dia tidak kalah dengan kekuatan Hun Tiandi. Kemungkinan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Gu Yuan. Bagaimanapun, Gu Yuan bukanlah Yao Dan. Kepala klan Gu Yuan, hati-hati dengan trik apapun. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam saat dia berdiri di langit. Jelas, ia juga memahami bahwa aksi klan Hun ini jelas memiliki agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum mengingat peringatan Yan Jin. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk hanya berdiri di udara dengan cara ini dan menghadapi kelompok Gu Yuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya tidak tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiao Yan di sampingnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengerutkan kening erat. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Cara ini seolah-olah dia sengaja menahan Gu Yuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiao Yan digosok dengan cepat. Tiba-tiba jarinya berhenti. Matanya menoleh ke arah Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah Gyokuno dari klan Gu dengan Paman Gu? Sun Er terkejut mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, tidak, Gyokuno ada di aula leluhur. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat. Sebagian besar ahli dalam aula leluhur seharusnya sudah keluar ke sini, kan? Xiao Yan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapu mata indahnya ke sekitar tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang telah menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini. Tujuan klan Hun adalah batu Gyokuno dari klan Gu. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu. Hati-hati dengan Gyokuno dari klan Gu. Gu Yuan, yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur.